apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Korban yang hilang sejak banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Luwu ditemukan meninggal. Seorang pemuda tewas diduga ditembak seorang anggota TNI AL di kota Makassar. 3 pemuda terduga pelaku pengeroyokan yang menyebabkan korbannya meninggal di Kabupaten Maros dibekuk polisi. Informasi pertama, korban yang dilaporkan hilang sejak terjadinya banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Luwu akhirnya ditemukan meninggal dunia. Selain masih mencari 1 korban, tim SAR gabungan kini fokus pada proses evakuasi dan penyaluran bantuan. Korban yang dilaporkan hilang saat terjadi banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Luwu Minggu siang akhirnya ditemukan meninggal. Tim SAR gabungan menemukan korban terjepit di sela-sela batang kayu yang hanyut akibat banjir bandang. Korban ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan penyisiran sungai. Jasad korban bernama Ulfa, usia 8 tahun ditemukan kurang lebih 100 meter dari lokasi penemuan jenazah ibunya. Keduanya menjadi korban banjir bandang yang menyeret rumah mereka. Korban langsung dievakuasi ke rumah salah satu kerabatnya untuk dimakamkan. Ya, untuk terkhusus di Kabupaten Luwu, bencana banjir dan longsor itu korban ada 10 tambah 1 berarti sudah 11 orang yang meninggal dunia dan 1 dalam pencarian. Dengan penemuan ini ada 11 korban meninggal berhasil ditemukan dan kini tinggal 1 lagi korban dalam pencarian tim SAR gabungan. Pasca banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi akibat meluapnya Sungai Cimpu dan beberapa sungai lainnya di Kabupaten Luwu, warga yang menjadi korban di Kecamatan Suli mulai membersihkan rumah dan perabotan yang terendam air bercampur lumpur. Warga juga berharap bantuan bahan makanan segera datang. Yang dibutuhkan ya kita tahu makan air apakah Indomie apa. Orang dari luar membantu. Tapi kalau yang Pak untuk membersihkan itu apa? Selain air bersih apa ini? Iya, jami air bersih ada di Pak. Pakai jami tadi. Jadi bahan makanannya Ya, Pak. makanan saja Indomie apa ya air minum. Selain mencari 1 korban, tim SAR gabungan kini fokus pada proses evakuasi dan penyaluran bantuan. Ada 2 kecamatan masih terisolir di Kecamatan Suli Barat dan Kecamatan Latimojong. Di Kecamatan Latimojong mengalami kerusakan parah karena banyak jalan yang terputus akibat longsor. Tim SAR gabungan menurunkan 2 helikopter milik TNI dan Polri untuk menyalurkan bantuan pangan dan evakuasi warga yang sakit dan ibu hamil. Dari udara saya lihat banyak jalur yang putus. Oleh karena itu juga dari kemarin sebenarnya 4 alat berat sedang bekerja untuk menormalisasi jalan. Hingga saat ini proses membuka jalan terus dilakukan tim SAR gabungan untuk mencapai beberapa lokasi meskipun dengan berjalan kaki. Mahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu. Kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri 58, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare sungguh memprihatinkan. Gedung yang dibangun sejak 30 tahun lalu itu hingga saat ini tak tersentuh rehabilitasi, padahal masih digunakan untuk proses belajar mengajar. Gedung Sekolah Dasar Negeri 58 Kecamatan Bacuki, Kota Parepare rusak di beberapa bagian. Sejumlah bagian bangunan itu sudah tidak layak seperti bagian plafon, tembok yang retak. Meski begitu tetap digunakan untuk proses belajar mengajar. Bangunan sekolah dibangun sejak 30 tahun silam dan belum pernah tersentuh rehabilitasi. Pengurus sekolah mengklaim sudah beberapa kali mengajukan proposal untuk rehabilitasi gedung, namun tak kunjung diwujudkan. Selain gedung sekolah, fasilitas pembelajaran di sekolah itu juga sangat minim. Bisa dilihat bahwa di sini ada beberapa bangunan yang sudah sangat berumur, usianya sekitar 30 tahun lebih, dan itu merupakan bangunan yang sudah sewajarnya mendapatkan bantuan rehab atau pembangunan kembali, karena kita lihat bahwa sudah ada beberapa bagian yang saya rasa cukup membahayakan, mulai dari tembok yang retak, fondasi, sampai atap yang kebanyakan sudah hancur,
sehingga kami sangat berharap bahwa ada bantuan. Itu pun karena mungkin saya katakan tadi bahwa mungkin karena keterbatasan dana khususnya di dana untuk alokasi di pendidikan, sehingga sampai hari ini sekolah kami belum mendapatkan jatah untuk mendapatkan bantuan. Jumlah siswa yang menimba ilmu di sekolah tersebut sebanyak 74 orang dengan jumlah guru 12 orang. Mirisnya, sekolah ini menjadi langganan banjir setiap banjir melanda kota Parepare. Suwadi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Seorang pemuda tewas diduga ditembak oleh seorang anggota TNI AL di Kota Makassar. Sementara satu pemuda lainnya kritis dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Diduga penembakan ini terjadi karena sang anggota TNI AL marah rumahnya menjadi sasaran tawuran dua kelompok pemuda. Rasa duka masih bersemayam di hati keluarga setelah memakamkan Rais bin Ahmad Daeng Maman. Sementara rekan-rekan dan anggota keluarga lainnya masih berdatangan di rumah duka di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Rais meninggal akibat menjadi korban penembakan yang terjadi di dekat rumahnya. Rais tewas dengan luka parah di kepalanya. Selain Rais, salah seorang pemuda lain juga menjadi korban penembakan dan kondisinya kritis serta dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Terduga pelaku penembakan merupakan anggota TNI AL. Penembakan terjadi pada Minggu pagi saat sekelompok pemuda mengejar pencuri di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Tiba-tiba saja Rais dan seorang pemuda lainnya tersungkur. Bisa ditembak itu karena apa? Saya juga tidak tahu, Pak. Dia cuma berdiri. Tidak lama kemudian bunyi suara letusan, suara tembakan. Pas balik, ternyata tadi yang ditembak. Itu ada atas nama siapa? Paris. Iya. Kalau untuk yang kena tembakan ini apa saja? Kepalanya, Pak, yang kena. Kepalanya deh? Iya. Sementara Lantamal 6 Makassar membenarkan anggotanya menembak dua pemuda dengan senapan angin. Terduga pelaku penembakan juga telah ditahan polisi militer TNI Angkatan Laut. Terduga pelaku berinisial SB berpangkat Koptu. Pelaku menembak karena rumahnya menjadi sasaran tawuran dua kelompok pemuda. Koptu SB dilempari batu oleh pihak yang bertikai dari arah tol. Selanjutnya pelaku masuk ke dalam kamar untuk mengambil senapan angin berjenis PCP. Di mana setelah itu Koptu SB menembak ke arah warga yang sedang bertikai sebanyak 3 butir dari balkon lantai 2 rumah yang bersangkutan. Polisi militer Angkatan Laut Lantamal 6 Makassar masih terus memeriksa pelaku Koptu SB. Lantamal 6 Makassar juga terus memantau kondisi korban yang masih kritis dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kota Makassar. Sementara itu, tembakan peringatan mewarnai penggerebekan rumah seorang preman desa di Kabupaten Sinjai. Penangkapan oleh petugas terjadi setelah warga ketakutan mendapat ancaman akan dibacok oleh sang preman. Polisi melepaskan tembakan peringatan saat menggerebek rumah terduga pelaku pengancaman yang kabur melalui pintu belakang di Desa Aska, Kabupaten Sinjai, Minggu pagi. Tim Reskrim Polres Sinjai yang telah mengepung rumah sang preman akhirnya menggagalkan usaha terduga pelaku untuk melarikan diri. Petugas juga menyita sejumlah senjata tajam. Selain itu, polisi juga menemukan alat isap sabu-sabu, namun terduga pelaku tidak mengakui barang itu miliknya meskipun ditemukan di dalam rumah. Sebelumnya, preman desa ini dilaporkan oleh sejumlah warga kepada polisi. Ia membuat warga ketakutan karena akan membacok sejumlah warga yang menuduhnya menjadi komplotan pencurian ternak. Pada hari ini juga kita akan melaksanakan penahanan terhadap tersangka lelaki FJ, dan selanjutnya kita akan tahan di rutan Polres Sinjai. Sementara untuk barang bukti yang ditemukan oleh penyidik sebilah badik, dan kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terhadap penyitaan ini. Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku yang terindikasi masuk dalam jaringan pencurian ternak di Kabupaten Sinjai. Atas perbuatannya, pria tersebut terancam hukuman 10 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Tidak ada kepalanya.